Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Lesson Education. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan topik kita yaitu tentang buffer atau bahas FR subscriber. Dan pada hari ini, pada kesempatan kali ini kita masuk di bagian yang keenam, yaitu tentang perbandingan usia. Nah teman-teman, di sini ada yang berbeda dari video yang sebelum-sebelumnya di bagian buffer. Kalau di bagian buffer kemarin saya menjelaskan dari dasarnya, dari konsepnya, kemudian latihan beberapa soal. Nah untuk mulai di bagian yang keenam ini saya akan langsung membahas soal dari teman-teman semuanya atau dari subscriber yang sudah dikirimkan soal tersebut melalui Telegram atau WhatsApp atau DM Instagram yang sudah dikirimkan soalnya, baru kemudian kita bahas secara detail di sini. Saya akan memberikan cara yang mudah untuk dipahami oleh teman-teman semuanya. Tapi teman-teman, sebelum kita masuk ke pembahasan dari video ini, teman-teman yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan jangan lupa untuk aktifkan notifikasi loncengnya supaya tidak ketinggalan video bermanfaat yang lainnya. Dan teman-teman, sebagai informasi bahwa di tahun 2023 ini pada saat ini juga itu sedang dibuka Sekdin atau sekolah kedinasan, yang mana tesnya masih di bulan depan dan juga kemungkinan masih akan ada CPNS tahun 2023. Maka dari itu teman-teman semuanya, mari kita semangat lagi belajar di channel Lesson Education supaya apa yang kita pelajari itu bisa masuk ke dalam pikiran kita sehingga kita bisa memiliki bekal ketika nanti tiba-tiba dibuka tes CPNS dan sekolah kedinasan, kita bisa mengerjakan soal-soal tersebut dengan baik. Oke teman-teman, kita langsung saja. Ini adalah salah satu soal yang dikirimkan oleh subscriber dan ini adalah salah satu materi tentang perbandingan usia atau perbandingan umur itu yang sering sekali keluar di tes sekolah kedinasan maupun CPNS. Oke, kita baca dulu soalnya ya, karena ini saya menjelaskan, maka akan saya baca dulu soalnya. Umur Ayu 3 tahun yang akan datang adalah 7 kali umur Bella sekarang. Jika umur Ayu 10 tahun yang lalu sama dengan 5 kali umur Bella setahun yang lalu, maka jumlah umur Ayu dan Bella 3 tahun yang akan datang adalah, nah pilihan jawabannya bisa teman-teman baca, A 33 tahun, B 34 tahun, C 35 tahun, D 36 tahun, dan E 37 tahun. Nah di sini teman-teman yang perlu kita bahas tentang soal ini, yang pertama adalah, nah seperti ini ya teman-teman ya. Ini jadi kita ada soal, kemudian saya akan memberikan tips atau triknya dulu sebelum kita membahas soal tersebut. Oke, karena ini tentang perbandingan usia, maka di sini akan sering menjumpai ya kalimat seperti ini. 3 tahun yang akan datang. Kemudian di sini juga ada 10 tahun yang lalu. Nah, ini juga ada setahun yang lalu. Nah, kita akan sering menjumpai kata-kata tersebut. Nah, ini teman-teman, kuncinya adalah jika dari kalimat yang pertama 3 tahun yang akan datang, karena akan datang maka kita berikan tanda positif ya. Karena 3 tahun maka positif 3. 3 tahun yang akan datang itu positif 3. Kemudian kalau 10 tahun yang lalu ya, yang lalu kan ya, maka di sini kita kasih tanda negatif. Karena 10 tahun maka negatif 10. Kemudian setahun yang lalu berarti kan setahun kan 1 tahun. Maka di sini kita berikan negatif 1, begitu ya teman-teman. Nah, tapi di sini teman-teman yang harus digarisbawahi adalah bahwa memberikan plus 3, negatif 10, kemudian negatif 1 itu harus selalu berdampingan dengan variabelnya. Contoh, di kalimat yang pertama ya teman-teman ya. Umur Ayu 3 tahun yang akan datang, ya kita buat kalimat matematika dulu ya. Umur Ayu 3 tahun yang akan datang, maka kita menuliskannya adalah umur Ayu ditambah 3. Nah, A ditambah 3 ini teman-teman, ini harus selalu berdampingan. Ya, artinya tidak bisa terpisahkan. Misalkan nanti ada pengaliannya ya.
misalkan ini dikalikan nanti di kalimat yang berikutnya, maka di sini dikalikannya tidak di dalam ini, tidak mengalihkan A langsung, tapi mengalihkannya adalah mengalihkan A ditambah 3. Oke, kalau belum paham saya jelaskan di kalimat berikutnya. Misalnya adalah seperti ini. Nah, kalimat ini teman-teman bisa kita lihat 5 kali umur Bella setahun yang lalu. Kalau kita potong kalimat ini, misalnya dari sini, umur Bella setahun yang lalu. Kalau kita hanya membaca umur Bella setahun yang lalu, maka tentu saja di sini kita tuliskan B dikurangi 1 saja. Nah, gitu ya teman-teman ya. Kalau kita hanya membaca umur Bella setahun yang lalu, maka B dikurangi 1. Kalau dirubah ke bentuk matematika. Nah, perhatikan di depan itu ada kalimat 5 kali. Nah, yang sering salah di sini adalah teman-teman, kita sering kali memberikan 5-nya itu di sini. Jadi 5B kemudian dikurangi 1. Nah, karena 5 kali kan, 5 kali umur Bella kan, berarti 5B dikurangi 1. Nah, ini salah teman-teman. Ini salah. Ya, seringnya terjadi seperti ini. Makanya perhitungannya sampai ke bawah, sampai jawaban akhir itu salah. Nah, yang benar bagaimana? Karena tadi sudah saya katakan bahwa jika kita menemukan kalimat 3 tahun yang akan datang misalnya, 10 tahun yang lalu misalnya, setahun yang lalu misalnya, itu selalu berdampingan dengan variabel. Variabel itu apa? Variabel itu yang kita misalkan tadi, A, B gitu ya. Misal nanti ada tokoh namanya Caca berarti C ya. Ada Dela berarti D. Nah, itu namanya variabelnya. Nah, itu selalu berdampingan, tidak bisa terpisahkan ya. Artinya harus kita berikan kurung di sini. Nah, maka di sini yang benar adalah 5 dalam kurung B dikurangi 1. Nah, bentuk ini mewakili kalimat 5 kali umur Bella setahun yang lalu. 5 kali umur Bella setahun yang lalu. Begitu ya teman-teman ya. Oke, yang ini salah, yang ini benar. Oke, paham ya teman-teman ya konsepnya ya. Nah, jadi untuk mengerjakan soal seperti ini, langkah pertamanya adalah kita baca dulu per kalimat. Ya, per kalimat kita baca, kemudian kita bentuk dulu ke kalimat matematika. Kalimat matematika itu disimbol-simbolkan seperti ini. Jadikan variabel, kemudian ditambah berapa, dikurangi berapa, itu namanya kalimat matematika. Begitu ya teman-teman ya. Nah, nanti pertanyaannya di sini adalah umur Ayu dan Bella 3 tahun yang akan datang, berarti nanti A ditambah 3 ditambah B ditambah 3. Begitu ya teman-teman ya. Oke, ini adalah konsep yang harus dipahami sebelum teman-teman mengerjakan soal yang seperti ini. Oke, sekarang saya hapus dulu ya teman-teman ya. Bisa teman-teman screenshot dulu. Kalau sudah, ini saya hapus. Oke, sekarang kita beneran mengerjakan. Karena tadi saya sampaikan konsepnya terlebih dahulu. Oke, umur Ayu, kita baca per kalimat kan ya. Tadi triknya ya, berarti sampai titik, sampai di sini. Umur Ayu 3 tahun yang akan datang adalah ini berarti sama dengan ya 7 kali umur Bella sekarang. Nah, kalau sekarang tidak usah ditambah berapapun, tidak usah dikurangi berapapun, begitu ya. Oke, katakanlah di sini kita misalkan Ayu itu A, kemudian Bella itu adalah B. Maka umur Ayu 3 tahun yang akan datang berarti A akan datang ya teman-teman ya. Yang akan datang berarti plus 3 gini kan. Umur Ayu 3 tahun yang akan datang. Nah, berarti A plus 3 adalah itu sama dengan 7 kali umur Bella sekarang. Nah, kalau kalimatnya sekarang tidak usah bingung, langsung saja 7 kali umur Bella berarti 7B. Nah, gitu aja. Ya, itu kalimat yang pertama. Kemudian kalimat yang kedua, jika umur Ayu, oke kita tulis, umur Ayu itu adalah 10 tahun yang lalu, ya umur Ayu 10 tahun yang lalu kan, berarti A dikurangi 10 sama dengan 5 kali umur Bella setahun yang lalu. Nah, hati-hatinya di sini ya teman-teman ya. 5 kali umur Bella setahun yang lalu. Nah, berarti 5 di dalam kurung dikalikan B dikurangi 1. Begitu ya.
Oke. Nah, kemudian yang ditanyakan adalah, ini saya tulis di sini ya. Yang ditanyakan, ya saya tulis di bawah. Umur Ayu dan Bella 3 tahun yang akan datang. Berarti 3 tahun yang akan datangnya ini miliknya siapa? Apakah miliknya Ayu? Apakah miliknya Bella? Iya, miliknya dua-duanya gitu ya. Ya karena kan mereka kan ya sama-sama bertambah usia kan, tidak salah satu bertambah yang satu tetap kan tidak. Maka di sini yang ditanyakan adalah A ditambah 3 ditambah lagi B ditambah 3. Nah, itu yang ditanyakan ya teman-teman ya. Oke. Nah, sekarang kita kerjakan. Kita sudah punya persamaan yang pertama dan kita sudah punya persamaan yang kedua. Nah, di sini bisa kita gunakan cara yang namanya adalah eliminasi atau substitusi. Nah, di sini saya akan menyampaikan untuk cara yang substitusi. Ya, yang eliminasi nanti kalau kita ketemu soal ini lagi ya kita bahas ya teman-teman ya. Oke, eliminasi itu yang menghilangkan variabel, salah satu variabel itu. Nah, di sini karena di sini kita temukan A, di sini kita juga temukan A, maka kita buat dulu bentuk A sama dengan ya. Contohnya yang ini persamaan 1 ya, ini ya, persamaan 1, ini persamaan 2. Yang persamaan 1 bisa kita tulis A sama dengan 7B dikurangi 3. Boleh ya saya tulis begini ya. Karena ini positif 3 dipindah ke ruas kanan jadi negatif 3. Gitu ya. Oke, berarti A-nya sudah sendiri. A sama dengan 7B dikurangi 3. Nah, sekarang di sebelah kanan juga bisa saya buat seperti itu. A sama dengan 5 dikalikan B dikurangi 1. Nah, ini kan negatif 10. Dipindah ke kanan, tandanya jadi positif 10 begitu. Ya, oke, kita sudah punya A sama dengan, dan yang di sebelah kanan juga A sama dengan. Nah, sekarang kita samakan. Ya, berarti kita boleh menulis A sama dengan A. Nah, gitu. Boleh ya. Ini nanti substitusi masuknya ya. A sama dengan A. A yang sebelah kiri kita ganti dengan 7B dikurangi 3. A yang sebelah kanan kita ganti dengan 5 dikalikan B dikurangi 1 kemudian ditambah 10. Nah gitu kan. A-nya kan hilang teman-teman. Kalau A-nya hilang kan tinggal variabel B. Ya, kalau variabel B berarti kita nanti pasti akan menemukan nilai B terlebih dahulu begitu ya. Kalau di sini teman-teman dibuat B sama dengan B juga boleh, sama saja. Kalau B sama dengan B nanti ketemunya yang A dulu, begitu ya. Oke, yuk sekarang kita kerjakan. 7B dikurangi 3 sama dengan 5 dikalikan B itu adalah 5B. Kemudian 5 dikalikan negatif 1, berarti negatif 5. Kemudian ditambah 10, gitu ya. Oke, kemudian di sini 5B itu kita pindahkan ke kiri. Karena ada B-nya kita pindah ke kiri semua. 7B tetap ya, 7B. 5B pindah ke kiri jadi negatif 5B. Sama dengan negatif 5 ditambah 10. Nah, negatif 3-nya saya pindah ke kanan. Jadi positif 3. Ya, ini ya, negatif 3 saya pindah jadi positif 3. Ini tadi yang 5B itu kita pindah ke sini jadi negatif 5B begitu ya. Oke, sekarang kita hitung. 7B dikurangi 5B berapa teman-teman? Iya, 7 dikurangi 5 itu 2. Berarti 2B sama dengan, nah ini negatif 5 ditambah 10. Ya itu berarti positif 5. Positif 5 ditambah 3 berarti 8. Oke ya. Berarti dari sini kita dapatkan B-nya sama dengan 8 dibagi 2. Sama dengan 4. Oke, berarti umur siapa yang 4 tahun itu? Umurnya Bella. Oke, berarti B-nya sudah ketemu nih. B-nya nanti kita ganti dengan 4. Nah, gitu ya. Oke, sekarang kita cari A. Nah, kita mencari A, kita boleh menggunakan persamaan 1, boleh menggunakan persamaan 2. Cari yang gampang saja, persamaan 1 atau 2. Iya, persamaan 1. Oke, saya tulis di sini ya, teman-teman ya. Oke, sini saya tulis di sini. Ya. Nah, sekarang kita akan mencari A. A ditambah 3 itu sama dengan 7B. Tadi B-nya kita sudah ketemu.
A ditambah 3 sama dengan 7 kali B-nya tadi 4. Ya, berarti A ditambah 3 sama dengan 7 kali 4 berapa? 28. Nah, A-nya berarti sama dengan 28 dikurangi 3. Karena ini positif 3, pindah ruas jadi negatif 3. Berarti A-nya sama dengan 25. Nah, di sini A-nya ketemu 25, teman-teman. Nah, kalau sudah berarti 25 ditambah 3, ya gitu kan? 25 ditambah 3, terus ditambah lagi 4 ditambah 3 gitu kan? Berarti 28 ditambah 7. Nah, berarti 35. Oke, berarti jumlah usia Ayu dan Bella 3 tahun yang akan datang adalah 35 tahun. Begitu ya teman-teman ya. Paham ya? Oke, mungkin saya rasa cukup jelas yang saya sampaikan. Oke, itu untuk kasus perbandingan usia. Nanti kalimatnya bisa berbeda-beda. Pada dasarnya kita harus mengurutkan langkah tadi ya. Yang pertama adalah kita baca dulu kalimatnya, kita rubah ke bentuk kalimat matematika, kemudian kalau sudah baru kita cari menggunakan eliminasi substitusi. Dengan cara yang saya pakai itu tadi juga bisa. Oke teman-teman, mungkin itu dulu video kali ini. Saya ingin teman-teman mengirimkan, mungkin tidak banyak ya soalnya ya, mungkin punya FR yang belum dibahas, silahkan dikirimkan di Instagram Fokus CPNS atau di DM Instagram Lesehan Education, atau bisa di TikTok juga ada teman-teman. Follow dulu TikTok Lesehan Education, akun resminya baru dibuat beberapa waktu yang lalu, atau bisa juga via WA kalau ada WA saya. Oke, mungkin itu dulu pertemuan kita kali ini, semoga bisa bermanfaat. Tapi di sini saya berikan satu latihan soal. Nah, ini satu latihan soal seperti biasanya. Silakan teman-teman aktif untuk menjawab di kolom komentar. Siapa nanti yang benar nanti akan saya berikan poin ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya dan sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Semoga bisa bermanfaat dan bisa mensukseskan teman-teman semuanya. Sekali lagi bagi teman-teman mohon bantuannya juga untuk share video ini ke grup keluarga, kerabat, atau dibuat status atau apalah, supaya saya juga semakin semangat lagi membuat video-video untuk teman-teman semuanya. Terima kasih, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan like kemudian share. Sampai bertemu kembali di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.